Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait solusi persamaan diferensial. Di materi yang lalu saya telah menyampaikan yaitu mengapa kita membutuhkan model atau apa itu modeling, seorang engineer kenapa membutuhkan model, kemudian juga telah saya sampaikan bahwa permodelan ataupun eh, meniru modeling itu bisa diartikan meniru behavior atau kebiasaan dari sebuah sistem tertentu, utamanya sistem fisik, meniru dengan menggunakan persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu dapat dinyatakan dengan beberapa bentuk seperti ini. Eh, ada yang dinyatakan dengan cara aksen, Y aksen, ada yang dinyatakan dengan cara aksen, ada yang dinyatakan dengan dy per dx, turunan y terhadap fungsi x atau variabel x gitu ya. Nah, juga bisa dinyatakan dengan x dot. Nah, kenapa dinyatakan turunan y per turunan x? Karena kita ingat persamaan diferensial itu artinya adalah persamaan yang menggunakan operator diferensial atau turunan. Nah, di sini maknanya adalah diferensial, differentiate between y and x, gitu ya, turunan dari y terhadap x. Nah, di persamaan diferensial atau ordinary differential equation, different equation itu mengenal yang namanya orde ya, orde atau dalam bahasa Inggris itu order. Apa yang dimaksud dengan order atau orde? Orde itu menyatakan tingkatan atau jumlah, bisa dikatakan jumlah turunan jumlah, kalau jumlah kurang tepat ya, lebih tepat lagi yaitu tingkatan tadi, turunan dalam persamaan diferensial. Kalau dalam persamaan diferensial tingkatan tertinggi ya, tingkatan turunan tertinggi dari sebuah persamaan diferensial. Di sini kalau tingkatan tertingginya adalah turunan pertama, ini hanya satu kali turunan, maka ini disebut orde 1. Orde 1. Jadi tingkatan tertingginya adalah orde 1. Atau tingkatan tertinggi dari turunannya adalah satu kali turunannya. Tingkatan tertinggi satu kali turunan. Nah, kalau di dalamnya ada tertingginya dua kali turunan, y double aksen atau ini diferensialnya pangkatnya 2, jadi disebut orde 2. Orde 2. Jadi dua kali turunan tingkatan tertingginya. Mengapa seperti ini? Mengapa disebut harus tingkatan tertinggi? Misal dalam satu persamaan y double aksen ada dua turunan y aksen plus 1 misal. Nah,
Di sini tingkatan tertingginya adalah Y double aksen dalam satu persamaan ini. Maka ini disebut orde 2. Orde 2 karena tingkatan tertingginya itu 2 kali turunan. Kalau lalu kalau 3, misalkan 3, apakah disebut dengan orde 3? Apakah dengan disebut orde 3? Misalkan seperti ini. Nah, apakah disebut dengan orde 3? Apakah disebut dengan orde 3 gitu ya? Tentu tidak ya. Kita di persamaan diferensial tidak mengenal namanya orde 3. Jadi hanya ada orde 1, orde 2. Jika lebih dari 2 itu disebut orde tinggi. Orde tinggi. Jadi hanya mengenal orde 1, orde 2, dan jika lebih dari 2, 3, 4, dan seterusnya itu orde tinggi atau high order. High order. Nah, hanya mengenal itu. Oke, itu dari tingkatannya. Jadi kita mengenal tingkatannya. Nanti orde 1 dan orde 2 penyelesaiannya, metode untuk menyelesaikannya sedikit berbeda. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait penyelesaian atau solusi di orde yang pertama. Kita masuk ke orde dasar dulu. Nah, orde dasar. Sebuah fungsi Y itu dikatakan solusi dari Y aksen ini. Y ini dikatakan solusi dari ini apabila Y ini diturunkan dalam satu interval tertentu. Jadi turunan kan ada intervalnya ya. Integral juga ada intervalnya gitu ya. Nah, dalam interval tertentu itu sama dengan Y aksen. Jadi kalau Y ini diturunkan dalam interval tertentu, Y ini diturunkan. Nah, hasilnya ini sama dengan yang ini. Hasilnya sama dengan Y aksen yang di sini. Ini disebut Y ini disebut solusi dari persamaan diferensial yang Y aksen ini. Kalau diturunkan hasilnya beda, ya berarti dia belum tentu Y ini belum tentu solusi dari Y aksen. Maka ketika kita diminta mencari solusi dari Y aksen, berarti bentuknya harus Y sama dengan dan berarti bentuknya harus Y sama dengan. Nah, cara mencarinya ada dua, yaitu ada direct integration dan menggunakan transformasi Laplace, gitu ya. Nah, direct integration atau disebut dengan integral secara langsung, integral langsung, gitu ya. Metode penyelesaiannya adalah integral langsung gitu ya. Kenapa bisa menggunakan integral secara langsung? Ingat, kalau ini tadi maknanya ketika Y diturunkan sama dengan ini, sama dengan Y aksen adalah solusi, maka untuk mendapatkan Y kita menggunakan operator integral. Ya, integral. Nah, menggunakan operator integral. Kalau dari Y ke Y aksen itu diturunkan, maka kalau untuk mengembalikan dari Y aksen ke Y itu diintegralkan. Kita akan membahas integral secara langsung. Oke. Contohnya adalah persamaan berikut. Kita diminta mencari solusi dari Y aksen. Ingat, kalau solusi berarti kita harus mencari Y. Y sama dengan bla 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 bla. Nah, Y sama dengan bla 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 itu
Bagaimana cara mencarinya? Berarti kalau dari Y aksen ke Y, cara mencarinya menggunakan metode integral secara langsung. Kita cari integral secara langsung. Ingat bahwa Y aksen itu bisa dibentuk atau sama dengan dy per dt. Integral kan tidak bisa kita mengintegralkan eh, dua variabel ya. Di dalamnya ada dua variabel, harus sendiri-sendiri. Y diintegralkan ya sendiri, T sendiri gitu ya, diintegralkan. Kalau eh, bisa bisa dua variabel itu namanya integral parsial nanti ya. Ada dua variabel sendiri gitu ya. Nah, di sini kita ingin menggunakan integral secara langsung dan untuk lebih mudah kita memisahkan dulu Y dan T-nya. Maka kita buat Y aksen itu menjadi dy per dt di sini karena dalam proses integral harus ada satu variabel yang harus sama variabelnya gitu ya dalam satu deret itu. Nah, ini contohnya nih. Di Erwin Krejcik nomor 3 ini ada tabel halaman 3 ini ada tabel integral dan turunan. Nah, ini integral parsial kan bisa menggunakan integral parsial namun lebih sulit. Nah, di sini terlihat bahwa integralnya itu sama variabelnya. Kalau di sini x yang kecuali ini ya, ini parsial ya. Nah, di bawah ini lihat variabelnya sama semua. X fungsinya x fungsinya x. Di sini dx ini ax gitu ya. Variabelnya sama. Kalau konstantanya bisa berbeda-beda, entah itu a di sini konstantanya. Kemudian ada bisa di sini c, d dan seterusnya terserah. Tapi variabel, ingat variabel yang berubah itu adalah x. Jadi di sini sama semua x. Kalau di sini t ya t semua. Kalau z semua variabelnya. Sin z dz. Hasilnya minus cos z gitu ya. Nah, jadi karena di dalamnya tadi ada dua variabel, di sini ada dua variabel, maka kita harus memisahkannya. Cara memisahkannya kita buat dulu y aksen menjadi dy per dt. Nah, setelah kita buat jadi dy per dt, karena ini pembagian, dt bisa pindah ruas ke sini menjadi perkalian. Setelah pindah ruas ke kanan, bentuknya jadi dy sama dengan 0,2e 0,2t dt. Terus kemudian dengan metode integral secara langsung, variabelnya sudah sendiri-sendiri, y sendiri, ini variabel t juga sendiri, ini dt, ini t. Kalau masih seperti ini kan tidak bisa diintegralkan ya. Satu karena ada y dan t. Agar lebih mudah disendirikan, y sendiri, dt sendiri. Ini bisa diintegralkan, yang ini bisa diintegralkan. Jadinya seperti ini. Integral dy sama dengan integral 0,2e 0,2t dt. Nah, integral dy kita cari terlebih dahulu. Integral 0,2e 0,2t dt kita cari terlebih dahulu. Integral dy itu sama dengan apa sih? Di sini kan sama dengan 1 dy kan ya. Kalau sebenarnya ada konstanta 1 di sini, ada konstanta 1 ya. 1 dy. Nah, untuk lebih mudah kita kembali lagi ke tabel yang tadi. Nah, di tabel ini terlihat kita bisa menggunakan ini. Rumus umumnya integral satu variabel integral x pangkat n atau y pangkat n dy sama dengan y n plus 1 per n plus 1 plus j. Kecuali ada pengecualian bahwa n di sini bukan minus atau seper seperti ini.
Kalau minus atau seper, ini menggunakan rumus yang beda, menggunakan cara integral yang beda. Nah, kembali ke sini, berarti ini integral dy, integral 1 dy bisa diselesaikan atau sama dengan integral y pangkat n dy. 1 itu berapa sih? Nah, 1 itu sama dengan y pangkat 0 kan? Semua yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Maka integral 1 dy ini sama dengan integral y pangkat 0 dy. Nah, penyelesaian y pangkat n tadi adalah y pangkat n plus 1 per n ditambah 1 plus c. Nah, plus c. Nah, berarti kalau y1 di sini sama dengan y pangkat 0, berarti penyelesaiannya adalah y 0 ditambah 1 dibagi dengan 0, n-nya 0, ini kan n-nya 0 ditambah dengan 1 plus c. Sehingga hasil akhir dari integral dy di sini sama dengan y 0 tambah 1, 1 berarti y pangkat 1 dibagi dengan 1 ditambah c, atau y pangkat 1y dibagi 1 ya tetap y plus c. Berarti yang di sini ini bisa kita tulis hasilnya adalah y plus c. Y plus c sama dengan kita cari yang integral 0,2e 0,2t. Nah, kita cari di sini integral 0,2e 0,2t dt. Nah, ingat ini ada perkalian dengan nomor ya, sebuah angka. Berarti di sini adalah konstanta. Kalau dalam integral, konstanta bisa ke luar dari proses integral. Berarti ini sama dengan 0,2. Ini tidak ada kaitannya dengan ini. Tidak berhubungan, bukan fungsi t, tidak ada fungsinya di sini, hanya perkalian dengan konstanta. Dan yang ada hubungannya dengan t adalah e pangkat 0,2t yang berhubungan, maka ini bisa keluar 0,2. 0,2 integral e 0,2 dt. Nah, integral e 0,2 dt ini. Nah, e pangkat 0,2 dt di dalam tabel ini ada e ax dx, berarti tadi e at dt, a-nya konstanta, berarti a-nya sama dengan 0,2, itu sama dengan seper a e ax plus c. Berarti yang di sini tadi ini penyelesaiannya yang integral 0,2t, maaf di sini ada t ya. Itu sama dengan a-nya adalah 0,2. Berarti ini tadi saya tulis dulu ya, 0,2. Cara penyelesaiannya adalah seper a e pangkat at dt, di mana a-nya adalah 0,2. Berarti ini semua ini bisa ditulis 0,2 dibagi dengan 0,2
0,2 yang di sini, A di sini, dikali E pangkat 0,2 T dt. Nah, 0,2 dibagi dengan 0,21 berarti hasilnya adalah E pangkat 0,2 T dt. Plus, jangan lupa, ini dt-nya sudah tidak ada ya, karena sudah solusi di sini tadi, dt-nya sudah hilang kalau sudah diintegralkannya. dt-nya hilang berarti ini terlewat, harusnya dihapus. Oke, ini dt. Berarti solusinya adalah E pangkat 0,2 T ini tadi ya. Oke. Solusinya ini plus, jangan lupa plus C. Ini plus C. Oke. Nih. Nah, berarti di sini bisa kita tulis E pangkat 0,2 T plus C. Ingat bahwa ketika cari solusi harus bentuknya Y sama dengan. Berarti ini Y, C-nya harus dipindah ke kanan. E 0,2 T plus C plus C. Nah, C di sini, ini maknanya kalau dalam integral tak ada syaratnya ini ya, integral yang nggak ada syarat di atas, nggak ada batasnya, integral nggak ada batasnya, C di sini maknanya apa? Bilangan tak tentu. Nah, sebuah bilangan tak tentu ditambah dengan bilangan tak tentu, jadi Anda belum tahu bilangannya, dua bilangan ini terus dijumlahkan, ya hasilnya sama-sama tidak tentu. Wong kita belum tahu C-nya kok. Berarti hasilnya biar lebih sederhana adalah bilangan tidak tentu yang lain gitu ya. Ini bilangan tidak tentu, kita belum tahu jumlahnya berapa, nilai C di sini, dan juga yang C di sisi kanan ini belum tahu. Bilangan sama-sama tidak tahu ketika dijumlahkan, ya ini juga kita belum tahu isinya berapa. Berarti atau bilangan tidak tentu yang lain. Atau dapat ditulis, berarti C ditambah C bilangan tak tentu dan ditambah tidak tentu ya bilangan tak tentu yang lain atau C yang lain gitu ya. Berarti bisa kita tulis Y sama dengan E pangkat 0,2 T ditambah dengan bilangan tak tentu yang lain yaitu C. Jadi ingat ini bilangan tak tentu, ini tak tentu yang lain, dan hasilnya ya bilangan yang tak tentu yang lain gitu ya. Bukan 2C, belum tentu kan 2C itu. Karena di sini belum tahu C di sini berapa, C berapa. Bukan C yang sama ini. Ini bukan C yang sama di C yang di sini, ini bukan C yang sama karena ini didapat dari integral yang berbeda. Nah, maka hasilnya bilangan C yang lain. Berarti ketiga C di sini ya C yang berbeda gitu ya. Mirip, istilahnya mirip, tapi bilangan tidak tentu gitu ya. Nggak tahu, maka hasilnya adalah ini. Nah, bagaimana supaya kita tahu C? Bagaimana? Akan kita bahas di video berikutnya. Tugas Anda adalah silahkan dicoba ini Y aksen sama dengan 2X plus 4. Silahkan dicoba agar kita tahu di rumah, silahkan dicoba dulu Y aksen sama dengan 2X plus 4. Oke, demikian video penjelasan singkat saya terkait dengan
solusi persamaan diferensial orde 1. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.